Alamin. Pada saat ini, insya Allah kita sebagai guru kelas SD 1 Sekolah Alam Bandung akan menjelaskan beberapa program kegiatan kita selama semester 1 ini, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada orang tua sehingga bisa membantu dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Karena insya Allah 1 semester ke depan ini Sekolah Alam mempersiapkan untuk program kegiatan belajar. Silakan ini Bu. Saya apakah sudah muncul Pak Saleh? Ada muncul. Nah, seperti yang sudah muncul di sini, jadi kegiatan KNR akademik ini kita akan memulai semester 1 ini dari bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi kurang lebih ada 6 bulan untuk semester 1 ini. Namun dari semester 1 ini ada 4 tema nanti yang akan kita bahas. Jadi dari 6 bulan, nanti juga terpotong ada mid semester, tapi keseluruhan tema dalam 1 semester ini ada 4 tema. Jadi nanti ada di bulan Juli Agustus ini tema 1, kemudian tema 2 ada di bulan Agustus September, tema 3 di bulan Oktober November, dan tema 4 di bulan November Desember. Jadi yang warna kuning ini warna kuning, warna biru, warna merah, dan warna ungu itu waktu yang tidak efektifnya. Jadi yang putih-putihnya ini waktu efektif untuk pembelajaran. Kalau kuning biasanya di permulaan pembelajaran, atau yang kuning itu ada ujian gitu dan lain sebagainya. Jadi yang waktu efektifnya ini adalah yang warna putih. Langsung aja Bu Sandy. Nah, di dalam kurikulum Sekolah Alam Bandung ada beberapa pilar pembelajaran yang diajarkan di Sekolah Alam. Yang pertama, di Sekolah Alam Bandung ada namanya kurikulum akhlak. Yang kedua, kurikulum falsafah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kurikulum leadership. Yang keempat, kurikulum wirausaha. Dan yang kelima, kurikulum. Kalau kurikulum akhlak ini sebetulnya di Sekolah Alam Bandung lebih menekankan kepada pembiasaan. Ya, jadi pembiasaan zuhur. Kemudian apabila anak-anak yang sudah mulai mengerti, kita anjurkan juga kalau di kelas 1 baru penganjuran saja untuk melaksanakan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Baik sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunat duha. Tapi kalau di kelas yang agak lebih besar, dari mulai kelas 2 sampai ke atas itu kontrol sholat duhanya sudah ada kontrol tersendiri gitu. Yang kedua, akhlakul karimah itu di Sekolah Alam Bandung ada juga hafalan Al-Qur'an ya. Untuk kelas 1 ini hafalannya juz amma, juz 30, itu pun kita batasi untuk kelas 1 ini hafalannya targetannya dari Anas sampai At-Takasur. Jadi mudah-mudahan kalau anak-anak ini hafal dari surat Anas sampai At-Takasur, seandainya mereka misalkan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, mereka bisa membacakan surat-surat yang lebih bervariasi gitu ya. Bahkan kalau seandainya sholat sholat tahajud sekalipun,
maka ini cukup dari surat At-Takasur sampai Anas, dari rakaat pertama dengan sampai kemudian ada juga baca Iqra. Gitu. Untuk SD 1 ini baca Iqra, untuk nanti yang SD yang besarnya baca Al-Qur'an. Kemudian ada juga diajarkan tentang doa-doa harian. Gitu. Kemudian ada juga untuk kelas 1 ditambah dengan belajar sedekah Jumat. Nah, mungkin nanti teknisnya akan dibahas lebih lanjut, misalnya controlling sholat wajib, kalau seandainya di rumah nanti seperti apa controllingnya, nanti akan dikirimkan bersama modul sekalian. Kemudian juga sama sedekah Jumat, misalnya teknisnya bisa saja dikumpulkan dulu di sekolah, di rumah, dalam bentuk canceling ataupun apapun gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu. Kemudian yang kedua ada kurikulum falsafah ilmu pengetahuan. Kurikulum falsafah ilmu pengetahuan ini mungkin kalau kita lihat sama dengan kurikulum yang sudah diterapkan di dinas. Jadi ada bahasa, ada matematik, gitu, ada IPS dan lain sebagainya, ada sains gitu. Kemudian yang ketiga, kita ada kurikulum leadership. Dalam kurikulum leadership ini akan ada program, kalau sekarang itu namanya Sekolah Alam Bandung Scouting ya. Kalau dulu hanya outbound saja, tapi sekarang dipadukan dengan kegiatan SAB Scouting. Nah, kegiatan intinya di dalam scouting tersebut ada melatih jasmani berupa olahraga, ada melatih life skill, gitu ya, dan ada yang lain-lainnya. Untuk SD kelas 1 ini baru difokuskan karena dalam kondisi daring juga terbatas, sehingga 3 yang yang diajarkan di SD 1 nanti ada olahraga rutin harian, ada life skill, ada membantu diri dan orang tua. Nanti ini juga programnya akan lebih dijelaskan oleh tim outbound Sekolah Alam Bandung. Kemudian ada kurikulum wirausaha di Sekolah Alam Bandung. Dalam kurikulum wirausaha mungkin karena ini dalam kondisi belajar daring, mungkin ini nggak akan terlalu maksimal gitu ya. Kalau nantinya kurikulum wirausaha ini akan diajarkan kepada siswa bagaimana anak-anak belajar menawarkan produk, gitu kan? Bagaimana anak belajar membuat produk dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang, untuk SD 1 mungkin ada sedikit ide membuat produk untuk yang bisa dijual, ada mengemas produk dan menawarkan ringan produk gitu ya. Ini teknisnya juga nanti akan akan dijelaskan nanti dalam pelaksanaannya oleh guru. Yang terakhir, pilar Sekolah Alam Bandung ada Green Lifestyle. Jadi untuk SD 1 ini dalam program Green Lifestyle-nya ada belajar menanam dan memelihara sayuran di dalam pot, kemudian membiasakan memilah sampah, dan membiasakan hidup sehat. Gitu ya. Salah satunya kemarin sudah kita terapkan ya. Jadi dalam program Green Lifestyle Sekolah Alam Bandung membuat pot kemarin ya, membuat pot dari botol minuman air mineral yang 1,5 liter itu atau dari yang lainnya. Jadi memanfaatkan barang yang sudah bekas digunakan untuk barang yang berguna yang lainnya. Nah, ini program yang akan ada atau yang akan kita ajarkan di Sekolah Alam Bandung. Bu, silakan dilanjutkan. Nah, pelaksanaannya ada program rutin yang diajarkan di sekolah, ada program hariannya, ada program mingguan dan ada program bulanan. Di program harian kita membagi 2 sebetulnya cara pengajaran. Pertama ada Zoom bersama di pagi hari dari Senin sampai Kamis. Ada juga dalam bentuk Google Classroom. Jadi yang diajarkan di Zoom itu tertera juga di dalam Google Classroom. Jadi seandainya ada siswa yang berhalangan hari di Zoom,
itu bisa melihat di Google Classroom. Di Google Classroom juga nanti materinya akan disampaikan, kemudian tugasnya juga akan disampaikan di sana. Nah, di saat Zoom sebetulnya sangat diharapkan sekali hadir, karena di dalam Zoom itu nanti yang tadi ya ada program Mahful Kalimahnya, kebiasaan dari mulai berdoa bersama sebelum memulai pelajaran, berdoa bersama pada saat setelah belajar, kemudian ada ya, gitu. Teknisnya, Bu Sherly masih bisa ini, Bu Sher? Iya Pak, mohon maaf Share tadi screen-nya mati, Bu Sher? tadi sinyalnya kurang bagus, mohon maaf. Oke. Nah, jadi ini program hariannya. Ada Zoom bersama, nanti ada baca ikro teknisnya nanti dibagi dua, ada yang bersama kelompok bersama Pak Soleh, kelompok bersama Bu Sherly gitu ya. Hafalan suratnya tadi udah saya jelaskan sebagian. Minggu ini atau di tema 1 ini kita akan lebih menekankan baca Al-Fatihah dulu yang baik. Nanti selanjutnya baru maju masuk ke hafalan surat-surat pendek ya. Kemudian ada life skill. Nanti life skill-nya apa akan tertera di dalam modul pembelajaran. Kemudian ada jurnal harian. Ini jurnal hariannya adalah program pra menulis gitu. Jadi kalau misalkan anak SD 1 bukan menulis seperti halnya orang yang dewasa, tetapi menulisnya dalam artian program pra menulisnya. Karena menulis SD 1 itu sebetulnya seperti halnya melukis gitu ya. Kemudian ada program mingguan. Nah, program mingguan ada dalam pembelajaran harian ini ada timeline. Timeline itu kegiatan matematika. Kebetulan matematika kita di Sekolah Alam Bandung menggunakan pembelajaran atau buku namanya timeline. Ini di dalam timeline ini mudah-mudahan lebih mengena kepada anak-anak kelas 1 gitu ya. Jadi pembelajarannya tidak langsung bagaimana belajar matematika dengan numerik dan lain sebagainya. Tapi dalam timeline, jadi matematika itu dalam kehidupan kita. Nanti pada pada teknisnya di Zoom akan dijelaskan bukunya atau materinya, nanti di rumah akan diberikan buku latihannya. Insya Allah nanti besok sudah bisa dikirim ya Bu Sherly ya, bukunya, buku latihannya. Kemudian ada membaca buku favorit, gitu. Membaca buku favorit, mungkin ini teknisnya juga akan diatur ya. Kalau di sekolah seperti apa, nanti kalau di rumah seperti apa. Ini ada program Green Life saya juga mingguan. Jadi kalau tadi sudah menanam, maka ada program merawat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga program bulanan ini sebetulnya kurikulum sekolah alam itu untuk menyempurnakan pemahaman yang didapat mereka dari tema, itu ada yang namanya outing di sekolah alam itu. Jadi kalau seandainya kita temanya seperti apa, misalnya saya contohkan tema di kelas 4 ya yang tinggi. Di kelas 4 itu ada tema energi misalnya. Nah, maka sub pokok bahasannya atau subtemanya ada energi alternatif. Maka anak-anak itu diajak ke tempatnya. Jadi mengetahui energi alternatif kita bawa ke PLTA, kita bawa sampai pernah juga saya membawa siswa ke pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu ya, ke Kawah Kamojang, bahkan sampai masuk ke Indonesia Power-nya gitu. Nah, ini salah satu program unggulan di Sekolah Alam kita bahas. Nah, karena dalam kondisi pandemi seperti ini, outing tersebut belum bisa kita laksanakan, sehingga diganti dengan yang namanya virtual tour.
gitu ya. Ada virtual tour, kemudian juga ada dengan guest teacher dari siswa atau dari orang tua atau juga dari yang lain. Gitu. Seperti yang kemarin kita membahas tentang tubuh kita, ini ada hubungannya dengan pelajaran biologi, bahkan dengan pelajaran yang lainnya. Salah satunya kemarin guest teacher-nya adalah dari psikolog, namanya Bu Tami gitu ya. Kita hadirkan Bu Tami untuk menjelaskan hal itu. Jadi kalau dulu mah dengan outing, ya, ini gantinya mungkin. Kemudian nanti ada juga yang namanya unjuk kabisa. Gitu. Unjuk kabisa ini istilah bahasa Sunda ya. Gitu. Kemudian ada juga program bulanan di kelas 1 ini mengumpulkan sampah daur ulang untuk disedekahkan. Jadi begini, siswa diajarkan memilah sampah, mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik. Nanti anorganik juga terpisah. Ada yang bisa didaur ulang atau yang bernilai, ada juga yang termasuk bisa didaur ulang. Ini kita kumpulkan, gitu ya, yang nanti akan disedekahkan, misalnya kepada tukang sampah sendiri atau kepada pemulung, gitu. Sehingga walaupun itu sampah, sebetulnya itu bisa bernilai gitu. Ini program bulanan untuk SD 1. Lanjutkan dulu Bu Serdi. Nah, selama 1 tahun ada yang namanya program tahunan. Nah, dari program tahunan ini semuanya ada beberapa tema ya. Untuk semester 1 ini ada 4 tema. Ada tema Me and My Amazing Body, ada Aku Sayang Keluargaku, ada Keseruanku Dalam Satu Hari, ada My Hobby. Kemudian yang berikutnya Bu, yang semester berikutnya ada Bu, Serdi? Sudah. Nah ini yang semester berikutnya ada Petualanganku, ada Indahnya Alamku, dan ada Kebesaran Allah di Alam Semesta. Nah ini ada subtemanya dari setiap tema tersebut untuk lebih memudahkan dalam proses pengajarannya. Lanjutkan Bu Sandy. Nah, di tema ini, di tema semester 1 ini ada 4. Yang pertama ini ada yang tentang tubuh, gitu ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan keluarga, ada yang berhubungan dengan hobi, dan ada keseruanku, gitu ya. Nah, ini yang tubuh ini tujuannya adalah siswa mampu bersyukur atas kesempurnaan ciptaan pada dirinya, kemudian mengenal kosakata dan mengetahui fungsi tubuh ciptaan Allah, dan menjaga serta merawatnya dengan sebaik-baiknya. Ini tujuan utama dari tema tubuh ini. Kemudian ada juga yang tema Aku Sayang Keluargaku. Aku Sayang Keluargaku ini tujuannya adalah siswa mampu bersyukur, menyayangi, dan berbakti kepada orang tua, mengenal silsilah keluarga melalui pohon keluarga. Nanti ada belajar tentang pohon keluarga. Kemudian ada juga My Hobby. Tujuannya adalah siswa dapat mengenal berbagai jenis kegemaran, menunjukkan kegemarannya, dan menceritakannya kepada teman-teman. Yang terakhir, tema Keseruanku Dalam Satu Hari, siswa percaya diri, berani menyampaikan pendapat mengenai kegiatan sehari-hari. Itu tujuan dari tema kita. Nah, ini yang pertama. Dari tema yang pertama, kegiatannya apa saja? Nah, dalam akhlakul karimahnya ada talaki dari surat Al-Fatihah tentunya, tadabur, kemudian ditambah dengan surat An-Nas dan Al-Falaq. Jadi tema yang ini, tema ke-1, targetnya cuma hafalan Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falaq. Kemudian Ikro mah berjalan ya. Ini baru Ikro 1, karena walaupun misalkan siswa yang belajar di rumahnya sudah Ikro berapapun, kita seragamkan dulu, diturunkan dari Ikro 1. Kemudian belajar tentang wudhu. Kemudian sholat berjamaah, ini nanti dengan orang tua. Kemudian hafalan belajar, hafalan doanya doa belajar dan doa halaqah gitu.
Kemudian nanti ada Sirah Nabawiyah tentang Nabi Muhammad. Kemudian mengenal keistimewaan ciptaan Allah dalam tubuh kita. Kemudian FIP-nya ini sama ada PKN, ada bahasa, matematika, sosial, PLH, kemudian bahasanya ada bahasa ini yang apa namanya termasuk muatan lokal, bahasa Arab, Inggris, dan Sunda. Nah ini kita integrasikan dengan tema ini semua. Jadi bahasanya semua integrasi dengan tema My Body ini. Jadi bahasa Sunda itu bahasa Inggris dan bahasa Arabnya kosakata tentang tubuh, itu ditambah juga kosakata tentang perkenalan. Yang berbeda itu yang apa namanya mungkin time life. Nah, untuk time life kita mengintegrasikan dengan temanya agak sulit gitu karena buku time life itu sama dengan Iqra gitu, buku Iqra. Jadi time life itu bukunya totalnya ada 10, buku 1 sampai 10. Untuk SD 1 ini targetan saya dari buku 1 sampai 7 gitu. Nanti buku 8 sampai 10 akan dibahas di kelas 2 gitu. Jadi yang matematika ini agak sulit mengintegrasikan. Tapi kalau yang lain insya Allah bahasa gitu. Bahasa ini ada storytelling, ada apa, dimasukkan juga dengan integrasi dengan My Body. Nah, kemudian yang ini apa namanya yang ada tambahan itu PKN. PKN juga ada yang bisa kita integrasikan, juga ada yang mungkin ada yang tidak. Kegiatan Green Lifestyle-nya yaitu mengenal hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah, merawat tubuh dan membuat pot tanaman dari barang bekas. Ini ada salah satu yang sudah dilakukan. Kemudian tadi juga yang saya bicarakan, karena tidak ada outing, kita menghadirkan guest teacher, ini juga sudah. Awalnya sih kita ingin menghadirkan dokter untuk menjelaskan anatomi tubuh, tetapi ada kendala sehingga yang kita hadirkan dari psikolog. Jadi kemarin itu mengenalkan selain dari alat tubuh yang kita miliki, psikolog tersebut menjelaskan mana yang boleh dipegang, mana yang tidak, mana yang boleh dilihat, mana yang tidak, dan sebagainya. Nah, leadership-nya kemarin dalam My Body ini life skill-nya kita hanya targetnya merapihkan kamar tidur. Mudah-mudahan SD 1 bisa melaksanakannya ya. Kemudian dalam wirausaha rencananya siswa mencoba mempraktekkan membuat produk dari buah untuk kesehatan tubuh yang bisa dijual. Gitu. Itu di tema 1. Tema 2, Bu Sherly. Di tema 2, aku sayang keluargaku, mungkin akhlakul karimahnya sama, yang berbeda itu ada doanya ditambah doa kepada kedua orang tua, kemudian belajar tentang adab kepada orang tua, sirah nabawiyahnya tentang Nabi Adam, gitu ya, Nabi Adam. Kemudian kalau yang berbeda di ininya, di FIP-nya, ini berhubungan dengan keluarga. Jadi sama tadi bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Arab, ini ada hubungannya dengan keluarga, baik percakapan maupun kosakata yang kita pelajari. Kemudian art and craft ini jadi untuk karya anak-anak juga diintegrasikan dengan gambar membuat silsilah keluarga. Kalau kemarin My Body art and craft-nya membuat atau menggambar wajah gitu ya. Kalau sekarang membuat pohon silsilah keluarga. Nah, kemudian sosialnya, dalam sosialnya kita sama ini diintegrasikan juga tentang membantu orang tua, berinteraksi melalui video dan yang lainnya ya. Gitu. Storytelling-nya juga sama, dihubungkan dengan kisah Uwais Al-Qarni ya. Jadi kenapa kita pilih sejarah Uwais Al-Qarni? Karena dia salah satu sahabat yang walaupun belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia hidup di masa Rasulullah yang sangat sangat hebat gitu ya, bagaimana dia pengabdiannya kepada orang tua. Jadi kita akan integrasikan. Nah, green lifestyle-nya melanjutkan dari yang tanaman kangkung yang sudah ditanam kemarin di tema yang pertama. Jadi hanya merawat menyayangi tanaman saja. Leadership-nya juga masih sama. Kemudian virtual tour sekarang, kalau tadi guest teacher, sekarang virtual tour ini
hanya menggambarkan secara geografisnya aja seperti apa sih di daerah Yaman dan Mekah gitu kan. Uwais Al-Qarni ini tinggalnya di daerah Jazirah Arab gitu ya. Nah, kita akan bervirtual tour gitu ya ke sana. Kemudian wirausahanya membuat produk yang dapat dinikmati bersama keluarga. Kalau tadi itu dari buah untuk kesegaran tubuh, kali ini wirausaha yang kira-kira yang bisa dinikmati bersama keluarga buat produk apa dan itu juga bisa dijual. Sip. Yang ketiga Bu Sherly, ada keseruanku dalam suatu hari. Ya, keseruanku dalam satu hari, alaful karimahnya sama, tinggal beda ini ditambah doanya, ditambah doa doa sehari-hari ini sebelum makan dan setelah makan. Kemudian ceritanya ada Sirah Nabawiyahnya tentang Nabi Nuh, kemudian kita menjelaskan tentang sedekah. Intinya sama, ini bahasa Arab, bahasa Inggris, Sundanya juga diintegrasikan dengan kegiatan aktivitas pagi, sore, dan malam. Kemudian bahasanya juga bahasa Indonesia, storytellingnya berkegiatan sehari-hari, gitu ya. Kemudian sosialnya sama, dan PLH-nya ini ditambah mengetahui jenis-jenis sampah, kemudian mengklasifikasinya, gitu. Jadi yang masuk PLH pembagian sampah itu dimulai tema ketiga ini. Nah, nanti ini akan dibawa keseruanku dalam satu hari ini virtual tour-nya bagaimana keseruan di pantai, di gunung, di taman bermain gitu kan. Ada keseruan anak-anak itu macam-macam ya. Sehingga kita nanti akan tampilkan dalam virtual tour ini. Green lifestyle-nya anak-anak diharapkan sudah terbiasa memilah sampah. Jadi bukan hanya mengetahui, tapi minimal di rumah atau di kamarnya sendiri sudah bisa memilah sampah, gitu ya. Kemudian life skill-nya, nah ini anak-anak diharapkan sudah bisa membantu orang tua dalam aktivitas yang ringan, misalnya menyiram tanaman, menyapu kamarnya sendiri, atau misalkan bisa membantu mengupas apa gitu ya di dapur gitu ya, yang ringan-ringan, misalkan mengupas telur gitu ya, atau lain sebagainya lah. Dan wirausahanya adalah membuat produk dari bahan agar-agar, gitu ya. Ini sebagai pilihan sebetulnya, nanti mungkin bisa didiskusikan kalau misalnya tidak relevan. Yang terakhir Bu, nah ini yang my hobby. My hobby ini alaqul karimahnya sudah ditambah, doa sehari-harinya ditambah sebelum dan sesudah tidur, sebelum tidur dan bangun tidur, sirah nabawinya tentang Nabi pun, kemudian sama masih membahas tentang sedekah ya, sedekahnya dari sampah daur ulang tersebut. Kemudian virtual tour-nya dari hobi ini, karena misalkan hobi anak-anak itu banyak ya, ada mungkin yang laki-laki sepak bola, ada misalkan yang senang ke musik, ada games, ada apapun gitu ya. Nah, nanti kita akan mencoba virtual tour-nya ke Jepang. Nah, karena di Jepang tuh ada semuanya nih. Misalkan sekarang aja untuk Olimpiade gitu ya. Kemudian ada dan lain sebagainya lah. Misalnya game juga muncul di sana. Kemudian di sana juga ada Universal Studio dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa bisa mengcover semua yang ada hobi di sini ya. Kemudian kalau ininya green lifestyle-nya masih sama, terbiasa memilah sampah, life skill-nya juga masih sama. Nah, kalau wirausahanya sudah ditambah. Ini misalnya siswa diharapkan sudah bisa menawarkan produk gitu ya. Misalnya produknya apa gitu. Di sini ada menawarkan produk mainan yang bermanfaat gitu. FIP-nya juga sama. Tadi storytelling-nya dalam bahasa Indonesia dihubungkan dengan my hobby, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggrisnya juga sama. Kemudian yang berbeda di sini
gitu ya. Itu mungkin sementara yang bisa saya jelaskan. Bu Sherly, silakan. Ya, Pak Soleh mohon maaf tadi keluar lagi karena sinyalnya. Mohon maaf ya Bunda. Ya. Jadi mau langsung diskusi Pak Soleh? Ya mungkin Bu. Ya. Ini. Ya silahkan. Mungkin ini ada yang belum kita silakan. Ya. Ini timetable untuk nanti ya Bunda akan kami kirimkan juga insya Allah. Jadi ini tuh kayak semacam kegiatan hariannya yang nanti akan kami lakukan sampai pekan keempat di tema semester 1. Begitu aja. Mungkin kita langsung aja ya untuk mengefektifkan waktu untuk berdiskusi. Mungkin dari Ayah Bunda ada masukan atau pertanyaan, kami persilahkan. Mangga. Mangga Ayah Bunda, silahkan. Ya, kepada silahkan Bun, boleh langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Sherly dan Pak Soleh dan Ibu Bapak semuanya, orang tua murid SD 1. Perkenalkan saya Nenden, saya bundanya Bintang. Mungkin saya mau konfirmasi aja sih, selebihnya yang disampaikan tadi memang sesuai ekspektasi saya sebagai orang tua dan alhamdulillah bisa cocok gitu. Tinggal nanti bagaimana pengaplikasiannya gitu ya. Udah nggak sabar saya juga gitu. Mendampingi, kemudian membersamai. Jadi kayak kita juga kan ikut belajar gitu. Dan terutama sesuai dengan metode dan pola asuh kami di rumah. Nah, mungkin kalau saya lihat, karena pengen tahu aja, ini teman-teman di SD 1 ini usianya kisaran berapa, karena kalau yang saya amati sejauh ini sih Bintang kayaknya paling tua ya, jadi udah 7 tahun 6 bulan dia itu, karena memang kami menunggu dia untuk sangat matang supaya memang siap sedia untuk sekolah gitu. Jadi mungkin agak-agak gimana ya Bu Sherly, dia selalu jadi timekeeper di kelas gitu, saya amati terus ya begitu gitu. Jadi pengen tahu aja sih tuh, karena kita nggak pernah ketemu secara langsung, jadi saya juga belum kenal sama orang tuanya gitu. Jadi ini gimana ya, ini gimana gitu. Jadi saya pengen memastikan aja ini kisaran berapa usianya, terus gimana nanti ya gitu. Bintang dengan dia yang udah sedikit besar dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Gimana gitu menurut Ibu Sherly dan Pak Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sherly dulu. Ya. Mungkin kalau di sekolah alam itu rentang usianya dari 6 Bun sampai 7 gitu. Jadi memang dari usia juga kalau misalnya terlalu muda memang kurang matang. Jadi biasanya belum dilihat dari hasil psikotesnya juga biasanya suka maksudnya ada konfirmasi gitu dari Bu Tami ke kami kalau misalnya anaknya belum matang seperti itu. Jadi kalau di sekolah alam untuk usia sih dari 6 sampai 7 Bun untuk di kelas 1 seperti itu. Mangga Pak Soleh mungkin ada yang ditambahkan. Ya, sama mungkin dengan Bu Sherly. Jadi di sekolah alam Bandung itu sebetulnya tidak melihat usianya di SD 1, tapi melihatnya kematangannya. Ada kalanya siswa yang baru matangnya itu mungkin di usia 7 tahun. Itu bahkan ada yang lebih, tapi ada juga siswa yang sudah matang di usia 6 tahun gitu. Nah, jadi kalau di sekolah alam kita tidak bisa menerima sesuai dengan keinginan orang tua, siswa mau masuk kelas 1, tetapi melihat rekomendasi dari psikolog yang sudah terlebih dahulu anak-anak ini sudah dites, mungkin ya tes psikolog ya Bu Sherly namanya ya, yang sama Bu Tami itu. Jadi dari rekomendasi tersebut kita bisa memastikan bahwa siswa kita yang ada di S1 ini udah semua matang gitu. Jadi ada siswa yang memang mungkin lebih muda, tapi ada juga yang sudah mungkin 7 tahun atau lewat, tapi sudah matang. Insya Allah sih, kalau kesehariannya, kalau semua sudah matang, mereka sudah siap menerima pelajaran di SD 1. Dan saya lihat Bintang baik-baik saja. Dan bahkan kalau yang lebih matang itu lebih enak sebetulnya kepada gurunya ya. Gitu. Jadi kalau yang sudah lebih matang itu sangat mudah diarahkan gitu kan, dan sangat mudah menerima pelajaran. Itu aja mungkin pengalaman saya mah.
selama mengajar di sekolah alam, biasanya yang lebih matang, lebih mudah kita ajarkan. Oke, terima Gitu, Bu. kasih Pak, Ibu. Ya, terima kasih juga Bun. Mangga silahkan selanjutnya dari Bunda Zahra. Silahkan Bunda Zahra. Oh ya, mangga Bun. Ya, silahkan Bunda Zahra. Ya. Ya, saya mau nanyakan tadi kan saya lihat ada untuk yang muatan sosialisasi sosial ya. Jadi ada conversation dengan para guru-gurunya gitu. Misalnya ada, apakah terjadwal atau bagaimana? Nomor 2, boleh ya 2 ya? Maaf di Ya, saya lihat nih. Ya, ya. Saya lihat di jadwal yang bukan timetable sih, apa sih yang kalender pendidikan ya yang di awal. Ya, Itu kan ada pergeseran ya kalau yang hari raya keagamaan di yang Selasa dipindah jadi hari Rabu ya. Nah, ini untuk Ya, yang betul. tanggal 10 besok ini ya dipindah juga atau tidak Pak yang buat minggu depan? Ya, itu saja. Terima kasih. Bu Sherly, bisa diperlihatkan itunya? Oh ya. Ya, soalnya Weekly-nya bisa diperlihatkan? ya, kan yang untuk libur Maulid nah sudah bergeser ke hari Rabu ya. Yang ini ya Bun ya? Di Agustus ya, Bu ya? Ini digeser Hari juga Selasa atau, ya? Ya, di Selasa depan berarti kan ya. Terima kasih. Ya. Kalau misalnya untuk yang libur masih di hari Selasa Bun untuk tanggal 10 sampai 17. Kan kebetulan karena di tema itu sangat padat ya. Jadi untuk pembelajaran di hari Selasa di tanggal 10 sama 17 itu kami sudah geser ke hari Rabu. Jadi udah ada yang ditukar dengan craft seperti itu. Jadi untuk libur itu tetap di hari Selasa kalau di jadwal Sekolah Alam Bandung seperti itu. Ya, untuk di tanggal 10 sama tanggal 17 begitu. Ya, betul. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Bun maaf yang nomor pertama Bun, tadi saya putus-putus. Oh ya, jadi kan ada yang di bagian muatan sosial, Ya. ada belajar berinteraksi ya Betul. dengan melalui Zoom Ya. dan Vicol di situ tulisannya ya. Apakah itu nanti maksudnya? Yang di tema Bu Sherly, maaf. Ya ini betul. Ya ini ada Yang di speaker web Bu Sherly. Ya. Berinteraksi melalui Vicol atau Zoom. Ya. Kalau Zoom kan memang sudah berlangsung bersama-sama beramai-ramai. Betul. Kalau misalnya betul. yang Vicol, apakah maksudnya akan ada sesi one-on-one antara guru dengan masing-masing murid? Kalau iya, apakah terjadwal dan ya udah gitu sih. Ya. Baik, terima kasih Bun. Nah, untuk yang Vicol itu Ayah Bunda izin menjawab. Kalau di tahun kemarin itu sempat ada apa namanya ya, Vicol Group namanya, Vicol Group. Tapi memang di luar Zoom seperti itu. Nah, untuk Vicol ini untuk tahun sekarang kami ingin meminta dari Ayah Bunda gitu untuk keluangan waktunya. Kalau di tahun kemarin memang terjadwal Bun. Nah, untuk tahun sekarang kami masih usulkan karena belum tahu kondisi Ayah Bunda di rumah ya. Untuk Vicol tahun kemarin juga itu terrealisasinya bukan di tema 1 karena tema 1 pasti masih apa ya, adaptasi lah istilahnya ya, mau dipilih yang mana programnya seperti itu Bun. Mungkin kami juga ingin masukan dari Ayah Bunda apakah nanti jadi terlalu lama atau tidak kalau misalnya di hari itu ada Zoom, ada juga video call seperti itu Bun. Mangga ya Bunda, kami sangat memohon masukannya gitu. Kalau takutnya di Zoom terlalu kurang untuk interaksi karena istilahnya hanya untuk belajar gitu ya, interaksinya sedikit gitu ya. Nah, mungkin kami meminta usulan dari Ayah Bunda seperti itu. Mangga Ayah Bunda yang lain mungkin boleh bantu kami untuk program video call, apakah akan diadakan atau seperti apa. Ya, terima kasih. Silakan Ayah Bunda. Mungkin ada yang sekalian kita ini ya, diskusi gitu. Silahkan Ayah Bunda yang lain, apakah misalnya video call akan diadakan atau misalnya cukup di Zoom seperti itu. Silahkan Ayah Bunda.
Bu Shirley, Ya, tes. Oh ya, 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 Bu. ya Bu Shirley, Pak Soleh. Saya dengan Ratih, bundanya Runa. ya silakan Bun. Ya, Punten kalau yang tadi nyambung sama bundanya Zahra ya, yang Vicol terjadwal. Tadi kalau saya pribadi lihat dari kakaknya Runa ya, waktu itu kan kelas 2 itu saya sih nggak keberatan dengan call di luar Zoom gitu kan ya. Soalnya kalau kelas 1 tuh kayaknya masih butuh banget ketemu temen terus mengenal gitu kan ya. Jadi memang butuh waktu di luar untuk interaksi walaupun online gitu ya. Ya semoga bulan depan bisa offline ya. Amin, amin ya Allah, amin. Gitu. Amin Bun, amin banget nih Ma Bun. Saya sih nggak keberatan gitu ya. Cuman mungkin teknisnya perlu diatur karena muridnya berapa orang ya sekarang ya? Nanti Kelas jadi 1 sekarang ya? 26, Bu. Iya, nanti jadi 26 Bun. Sekarang 24. Katanya mau ada lagi tuh 2. Gitu. 26 ya mangga lah itu mah diserahkan ke Bapak Ibu guru ya teknisnya gimana gitu kan karena satu persatu tuh lumayan ya kalau diatur per minggu gitu kan ya. Ya. Kalau sebenarnya itu menyambung yang tadi tapi kalau yang ikro kelompok ada nggak ya Pak Soleh ya? Nah, ini mungkin saya perlu jelaskan yang tadi kenapa harus ada Vicol sama Zoom. Jadi pada saat ini karena ikronya masih muda, kita bisa masukkan slot ikro itu di dalam Zoom, pertemuan Zoom yang biasa. Nah, nanti pada saat ikronya sudah mulai agak berat, jadi satu siswa ini mungkin membutuhkan sekitar 3 menit, sehingga tidak akan cukup waktunya. Nah, saya sarankan, jadi melakukan program ikronya dengan Vicol, tapi Vicol kelompok yang hanya 6 orang gitu. Nah, jadi nanti tutup kelas Pak, tutup kelas aja misalkan selesai tutup kelas, kita langsung masuk ke Vicol kelompok gitu. Pertama mungkin nanti sinyalnya akan lebih bagus gitu kalau itu dibanding Zoom bersama-sama. Kadang-kadang banyak gangguan gitu. Gitu. Yang kedua, seolah-olah gitu kalau Zoom terus jadi terlalu lama. Beda ke anak-anaknya itu nggak tutup kelas aja gitu. Tapi nanti kalau kita putus dulu, tutup kelasnya, kemudian kita lanjut dengan Vicol, menurut saya itu tidak terlalu jenuh gitu anak-anaknya. Kan nanti kan siswa itu ada 2 kelompok. Ada kelompok yang di kelompok Ikro sama Pak Soleh, kelompok Ikro sama Bu Shirley. Nanti itu kelompoknya dibagi 2 lagi. Jadi kelompoknya yang di dalam Vicol itu, sehingga sisanya bisa istirahat dulu gitu. Misalnya kelompok Pak Soleh A, nanti pada saat kelompok Pak Soleh A, kelompok Pak Soleh B istirahat. Baru nanti gantian kelompok Pak Soleh yang B gitu. Sehingga ada jeda sedikit gitu mungkin. Dan kalau Vicol mungkin nanti kesepakatan seandainya waktunya tidak memungkinkan di jam yang setelah Zoom, kita bisa bicarakan gitu. Itu mungkin pengalaman di tahun lalu ya di kelas 2 saya pernah seperti itu. Ya, oke Pak Soleh. Izin menambahkan Bun, ya untuk yang video call itu bisa juga yang satu-satu atau video call kelompok. Mungkin itu tergantung kebutuhan ya. Mungkin ada anak yang memang nggak bisa gitu video call untuk rame-rame gitu ya Bun ya. Jadi untuk yang itu, jadi saya minta dan Pak Soleh mungkin nanti minta ayah bunda berdiskusi dahulu mungkin ya mau diambilnya yang mana atau seperti apa gitu. Jadi di luar rapat BK kali ini mungkin nanti ada rapat ayah bunda lanjutan gitu mungkin diharapkan ya Pak Soleh setelah ini seperti itu ya. Karena iya Bu, ini rapatnya dilanjut karena harus memilih ketua DK. Ya betul. Oh iya betul. Iya mungkin oke kita ya itu ya. Iya. Ini saya mau nanya dulu deh. Iya silakan. Tema kali ya, yang itu. Ya, silakan Bun. Coba Bu Shirley punten. Oh iya. Yang akhlak. Sebentar ya, saya lihat akhlak itu ya wudhu ya, sholat berjamaah bersama orang tua. Kalau yang tema 2, Bu Shirley yang akhlakul karimah. Yang tema 3 sekarang, punten ya Bu Shirley. Ya silakan. Ini baru satu tema 2 ya. Tema 3 sekarang Bu Shirley. Tema 3 yang ini Bun, yang keseruanku dalam 1 hari.
Yang Oke. keluarga. ya, Yang keempat sekarang yang Bu Shelly berarti. keempat yang Mai habis. Ya. Ini kan saya mau tanya Pak Soleh, Bu Shirley, ini belum masuk ke tata cara sholat ya berarti ya, baru tata cara Belum. wudhu ya? Ya, Oh betul. iya, berarti mungkin tema selanjutnya atau enggak semester berikutnya ya. Oke. Betul. Karena Runa belum bisa ya, sholatnya ya udah bisa, cuman masih awal-awal gitu. Ya, betul. Ya. Jadi sholatnya dalam artian pembiasaan dulu mungkin di sini. Iya, betul. Sholatnya dalam pembiasaan, tapi kita belum memberikan materi tentang sholat. Jadi Betul. kita lebih konsen dulu, kalau fikihnya kita belajar tentang wudhu. Nanti wudhu itu dijelaskan mana yang disebut dengan rukunnya, rukun wudhu, mana yang sunnah. Karena kadang-kadang maaf ya, ada yang belum mengerti gitu, bahwa wudhu itu misalkan urutannya dari mulai mencuci tangan sampai membasuh kaki, tapi bisa saja dia belum mengerti mana yang rukun, mana yang sunnah. Artinya Betul. kalau rukun itu kan wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan maka dia tidak sah gitu ya wudhunya. Tapi kalau sunnah dilakukan lebih baik, tapi kalau sunnah yang seandainya terlewat itu masih sah gitu untuk wudhunya. Nah ini kan nanti hubungannya seandainya ya, karena di siswa Sekolah Alam Bandung ini ada juga beberapa siswa menurut pengalaman kita ada yang sudah ikut umroh sama orang tuanya gitu ya di usia SD. Jadi dia bisa mengamalkan hal tersebut gitu. Misalnya di Masjidil Haram itu kan jauh gitu ya tempat wudhu, kalau seandainya dia batal, dia bisa wudhu dengan hanya segelas air jam-jam saja gitu. Karena dia mengenal tentang mana yang disebut dengan rukun di dalam wudhu. Salah satunya hanya basah, bukan 3 kali gitu kan. 3 kali itu sunnah. Jadi yang wajibnya adalah basah, dan yang basah pun hanya beberapa. Itu ada 5 yang harus. Ini kan 6 dengan niat. Jadi nanti itu yang akan kita jelaskan dulu kepada siswa anak SD 1 ini. Insya Allah mungkin sholat itu nanti dibahas di semester 2 ya Bu Shelly ya? Betul, Pak Soleh. Untuk bacaan dan gerakan yang betulnya insya Allah di semester 2. Semester 2. Jadi kita baru konsen ke wudhu. Oke. Ini ada lagi nih Pak Soleh, Bu Shirley. Enggak. Di tema 3, ya ini punten saya nanya ke tadi sholat, soalnya memang kasusnya Runa itu mau sholat tapi nggak mau wudhu gitu. Nah, insya Allah nanti kita jelaskan tentang wudhu. Jadi sholat tapi nggak wudhu nanti gimana ya? Nanti jadikan diskusi buat pembelajaran. Saya lihat dulu tadi, oh iya udah urutannya udah oke gitu ya. Punten Bu Shirley ke tema 3. Oh iya, boleh. Di-share lagi, Bu. Udah ada belum, Bun? Belum. Nah, itu. Yang sebentar ya. Nah, iya ini keseruanku dalam 1 hari ada virtual tour, keseruan di pantai, di gunung, taman bermain. Kalau boleh tahu tema 3 ini berarti bulan ketiga ya, itu sekitar Oktober ya, Bu Shirley, bukan? Atau September? Iya, betul. Sekitar Oktober, Bun. Karena September ada UTS ya. Oke. Nah, paling saya mau ngasih ini aja sih, masukan mungkin ya, Boleh, tapi boleh, Bun, boleh sekali. Iya. Belum ada tatap muka, walaupun misalnya sebulan sekali, boleh ditambah temanya keseruanku dalam 1 hari di rumah saja. Ya, sebenarnya anak-anak udah pengen banget jalan ke pantai, ke gunung, ke taman bermain, sementara sebenarnya realitinya kan mereka di rumah aja gitu, nanti cranky ya. Nah ini mah masukan aja sih, mangga Pak. Oleh Bu Shirley pertimbangkan. Baik, Bun. Ya, Siap. Takutnya jadi malah pengen cepat-cepat keluar ya, Bun, gitu ya. Lagi pandemi. Kan udah pengen banget lah gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mangga barangkali orang tua lain ada juga yang makasih Pak Soleh, Bu Shirley. Ya, terima kasih, Bun. Bunda Abang silahkan, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Waalaikumsalam. Saya Bundanya Abang mau bertanya, kalau wacana yang pembelajaran tatap muka tanggal 18 Agustus itu akan terrealisasi atau tidak? Lalu apakah anak-anak yang ikut pembelajaran tatap muka harus wajib divaksin dulu atau enggak? Itu aja. Terima kasih. Ya, silakan Bu Shelly. Mau Ya. Bu Shelly dulu?
Oh iya, Kak. Untuk tatap muka, kami masih mengikuti dari pemerintah, Bun, karena kan jadwal untuk PPKM juga masih berubah-ubah ya. Jadi kami juga, iya, jadi kami juga masih menunggu nih, padahal udah pengen banget gitu ya, insya Allah. Mungkin nanti untuk informasi terbaru untuk PTM, nanti akan diinfokan melalui kepala sekolah lagi, Bun, sepertinya, Bun, begitu. Pak Soleh, Mungkin silakan. tambahan sedikit tadi. Sepertinya akan Pertama tadi diundur lagi ya, Bu? Sepertinya. ya tergantung. Kalau sesuai dengan rencana awal, itu rencana awal sih betul. Jadi dimulai setelah Agustus ini, setelah 18 Agustus ini siswa mulai bisa masuk tatap muka. Tapi itu pun dengan syarat tertentu waktu itu ya dibicarakan dari sekolah. Yang pertama akan sifatnya shifting. Jadi tidak langsung semuanya, tetapi gantian. Gitu. Mungkin hanya berapa persen dari siswa yang bisa masuk nanti giliran. Jadi sehingga ada yang bisa tetap muka dan ada tetap yang online. Jadi gitu, yang masih online di rumah dilayani dengan online, yang di sekolah bisa tetap muka. Jadi sistemnya seperti itu. Tapi kalau tadi masalah ini masalah vaksin, yang jelas kalau guru karyawan sekolah Bandung itu sudah divaksin semuanya, insya Allah. Gitu. Kecuali tadi yang udah bicarakan sama Pak Cuba, ada yang hamil gitu yang nggak yang divaksin itu, atau kemarin yang pada saat vaksin dia masih itu ya belum selesai masa ininya, jadi ada yang komorbid gitu yang pernah kena gitu. Nah kemudian kalau untuk siswa memang tidak ada syarat harus divaksin dulu kalau untuk siswa, karena memang siswanya kan di bawah umur 12 tahun ya gitu. Jadi kemarin tidak ada pembicaraan belum, berarti ini kan dikembalikan lagi dengan orang tua misalnya berarti nanti menggunakan prokes yang yang ketat gitu ya. Tapi apabila orang tuanya nggak berani, misalnya walaupun sudah dibolehkan, nah ini boleh juga memilih tidak tatap muka gitu. Kemarin sampai situ sih pembicaraannya. Ya mudah-mudahan di Agustus itu udah bisa gitu ya. Tapi kalau enggak mungkin sampai semester 1 ini. Gitu. Kayaknya berita buat Abang. Aduh, gurunya aja udah stres, Bu. Kayaknya dia bakal cemburu nih, saya kasih tahu nih. Gitu. Kami juga pengen ketemu, Bun, sama anak-anak. Masya Allah nih, super hebat dan ceria banget. Pengen dipeluk satu-satu, tapi gimana ya, Mas Soleh ya? Kadarullah nih. Bu Serli, Pak Soleh. Iya. Pasang mau flying fox katanya, ini nggak kuat, pengen ke sana. Wah, Bu. Udah pengen main bola. Bintang nanti disampaikan sama Bu Serli ya ke tim outbound ya. Bintang udah mau nih. Udah mau flying fox. Oh iya, Pak Soleh, ini ada pertanyaan dari Ayah Bintang. Sebagai guru, apa yang diharapkan dari orang tua? Terus apa tantangannya berkomunikasi dengan orang tua selama ini? Gitu. Nanti mungkin agar orang tua lebih proaktif lagi, begitu. Nah, sebetulnya ini yang bisa jawab mamanya Runa ini, Bu. Mamanya Runa mungkin nanti bisa bantu kita untuk menjawab, karena Mama Runa ini sudah menyekolahkan anaknya, sudah ada yang selesai di kelas 6 ya, sekarang di SM masih lanjut ke sekolah alam, Bu. Abin. Ada yang di kelas 3 dan sekarang ada Rina di kelas 1. Saya mungkin dari Ibu dulu lah. Gimana, Bu? Ya Allah. Aduh, ini tadi gimana tadi pertanyaannya? Saya lihat chat dulu ya. Iya. Apa yang diharapkan dari ortu? Apa tantangannya berkomunikasi dengan orang ini? Oke. Ya intinya sih kalau pengalaman saya gitu ya, tiga-tiganya di sekolah alam, kalau tatap muka atau offline mah mudah semuanya. Masya Allah. Kalau ada masalah gitu ya sama gurunya, oke, anak-anak juga
pengalaman saya sih dari anak kelas 1 pertama kali yang sudah SL ya. Di sini juga ada sebenarnya bundanya Zahro ya, mamahnya Ali Pak Soleh. Ya. Mamahnya Ali ya. Oh iya. Barel juga ya, itu juga sama dari kelas 1 Barel juga sama sampai kelas 6 kemarin ya. Kita masih sama-sama di kelas 6. Nah, apa ya? Kalau tetap muka sih insya Allah nggak, selama ini saya ngerasa nggak ada masalah. Terus dulu kakaknya Runa yang pertama memang aktif banget gitu ya, nggak mau pulang dari sekolah alam gitu ya. Kalau sekolah tuh nggak mau pulang lah sampai jam 4 ya, saya nunggu gitu, ini anak nggak naik-naik gitu, sampai harus akhirnya di Sesa ke bawah jemput untuk ayo cepetan pulang gitu kan, dalam kondisi berlumpur-lumpur. Itu buat saya tuh kenangan banget ya sampai sekarang gitu. Dan qadarullah adiknya lagi belum ngalamin ya, tiap hari nyikatin celana kargo berlumpur. Belum ngalamin gitu karena pandemi gitu ya. Dan alhamdulillah selama ini komunikasi dengan guru, karena guru-guru sekolah alam cukup terbuka gitu dengan masukan gitu ya. Ya saya sih ngerasa bersyukur gitu ya. Ya mudah gitu, maksudnya untuk komunikasi, meskipun itu tentang teknis pembelajaran, tentang misalnya ya terbuka ya, saya ngalamin emang enak banget gitu, think tank-nya ya sama guru-guru tuh enak banget, misalnya dan kita sendiri sebagai orang tua ya saya ngerasa kalau saya sih ngerasanya nggak, ya pasti guru kita orang tua nggak sempurna gitu ya, nggak ada yang sempurna, tapi ya selama dikomunikasikan, dicari solusinya, itu insya Allah ketemu gitu. Dan semuanya pasti pengen yang terbaik buat anak sih. Jadi so far nggak ada kendala ya dengan komunikasi dengan guru gitu. Ya kalau ada friksi-friksi dikit mah jamaah ya, namanya juga orang bareng-bareng bertahun-tahun, nggak mungkin mulus terus gitu. Pasti ada yang kok begini, tapi insya Allah sih ada solusinya. Dan saya merasanya kalau Pak Abim sih, kakaknya yang sekarang ya, itu SL ya, saya ngerasa ada hal yang sangat saya apresiasi dari sekolah alam, ya anak-anaknya tuh jujur gitu, nggak cuma Abim ya, teman-temannya gitu, Ali, Barel tuh alhamdulillah gitu jujur gitu ya. Saya ingat banget sampai di kelas tuh ada tabungan kenceleng gitu, itu untuk uang yang tidak bertuan, jadi anak-anak mungkin bawa uang ke sekolah, terus jatuh mungkinnya karena main, itu mereka sampai nggak ada yang berani ngaku kalau ada uang jatuh, uang siapa gitu, ditaruh di kenceleng sampai kumpul ratusan ribu setiap tahun gitu. Saya ingat banget itu ya. Dan halal lifestyle gitu, maksudnya kalau apa-apa tuh pasti nanya, ini halal nggak mah, ini halal nggak mah, ya kayak gitu. Bahkan sampai pernah mudik, terus waktu itu kita tengah sawah gitu ya, di pinggir jalan tuh, sampai nanya, kita udah izin belum ya sama pemilik kebun untuk masuk ke kebunnya. Padahal itu di pinggir jalan, dan kayak saya cuma mau numpang buat buka bekal makan nasi bungkus doang gitu, sampai nggak mau sama sekali gitu masuk ke kebun itu. Akhirnya kita terpaksa makan di mobil dengan pintu terbuka. Itu sebelum pandemi ya. Jadi ya saya sih ngerasa sekolah alam untuk konsisten banget dengan itu gitu, konsisten banget dengan menanamkan karakter anak. Dan ya kalau ngomongin akademis gitu ya, banyak yang orang tua atau saya sendiri bilang akademisnya tertinggal dari Dignas ya. Saya ngerasa ya targetnya apa sih kita nyekolahin anak, akademis kah ataukah karakter kah? Ya kalau saya sih pilih yang karakter gitu ya. Akademis mah insya Allah bisa banget dikejar gitu ya. Alhamdulillah pas kelas 6 kemarin ya sulit sih ngejar ya, pasti sulit, cuman ya bisa gitu, insya Allah bisa gitu. Kalau dari saya sih itu, mangga mungkin dari Bunda Intan, bundanya Zahra ada testimoni yang lain. Enggak apa Soleh? Ya, atur nuhun Bun. Silakan Bun yang mau nambahkan Bun. Malah. Ada bundanya Ali, bundanya Zahra di sini ya. Mangga Bun. Gimana Bu? Ya, kirain masih bisa sembunyi, ternyata dibocorkan sama dan gitu.
Awalnya tersembunyi saya, oh Inta ini teh Ya. pas baru dengar oh iya. Sebelum saya lupa nih tadi angkat tangan karena saya tiba-tiba kepikiran ya nih anak-anak ya itu tadi gitu karena anak-anak kelas 1 ini sekarang kan kehilangan momen ya itulah berkenalan serunya sekolah alam secara fisik gitu ya. Jadi saya tiba-tiba kepikiran ya waktu itu Ali berkesan banget waktu outbound pertamanya tracking sekolah gitu ya. Betul. Jadi lihat batas-batas, itu di sebelah sini itu ada jurang loh, itu di sebelah sini itu ada kebun tetangga, itu di sebelah sini ada hutan. Nah, boleh nggak sih gitu request di minggu-minggu awal ini bila guru memang sudah mulai ada giliran WFO dan tidak di rumah gitu, boleh nggak ajak anak-anak virtual tour-nya di sekolah dulu gitu supaya boleh. bisa lihat gitu ya, barangkali kan kalau misalnya Zahra mungkin memang sudah beberapa kali karena menjemput kakaknya, tapi teman-teman yang lain pun sekarang juga dia excitement-nya beda ya, karena aku pengen ke sekolah, aku pengen lihat sekolah aku kayak gimana sih sekarang gitu, jadi bisa lihat gitu kalau misalnya anak-anak yang kita sedang offline itu kita dibawa jalan-jalan mau ke sini, sekolah alam tuh ada kandang kambing, ada kandang sapi, ada kebun, ada kolam ikan, ada kolam lumpur gitu. Jadi boleh nggak gitu di minggu awal ini anak-anak diajak keliling-keliling dulu di sekolah gitu, di lingkungan sekolah bila memang gurunya sudah mulai ada jadwal untuk tiket di sekolah. Kalau Itu memang sudah dijadwalkan, Bu. Jadi saya udah bicara kemarin waktu itu dengan tim outbound, seandainya saya bilang ini sudah mulai mau masuk nanti tetap muka, walaupun hanya misalkan shifting, satu harinya misalkan hanya bisa 5 atau maksimal 10 orang. Nah, saya udah usulkan ke tim outbound, walaupun misalnya agak ini ya, itu apa namanya tracking yang paling utama yang harus kita siapkan, saya bilang. Apalagi untuk di kelas 1 kan masih belum ini ya, belum ada yang belum pernah ke sekolah gitu. Itu udah diusulkan insya Allah gitu. Ya sementara belum bisa tracking kebetulan, Pak Soleh mungkin ngerjain dulunya nih gitu, jadi anak-anak diajak tour gitu. Oh iya, betul Bu. Nanti insya Allah bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bun masukannya. Insya Allah catatan bagi kami. Jadi betul ya Bu Seli tadi nambahin dari Bundanya Runa. Ya. Jadi tadi kalau ditanya apa sih yang diharapkan guru dari orang tua. Gitu ya. Ya kita sih mengharapkan kerjasama yang baik gitu. Jadi apa yang kita programkan itu bisa kita kerjakan bersama gitu. Jadi seandainya misalnya ya ada salah satunya ini program Zoom gitu. Jadi kalau misalkan kita programkan Zoom dan ini sudah disepakati, maka orang tua pun ikut berpartisipasi dalam program tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan gadgetnya, mendampingi kalau seandainya siswanya yang belum mandiri gitu ya dan lain sebagainya. Nah, dalam setiap program apapun itu yang mungkin yang kita harapkan. Misalnya kita sudah sediakan ya ada Google Classroom. Jadi misalkan orang tua terus ikut aktif juga mengecek apa tugas siswanya, apa tugas yang disampaikan kepada siswa, kemudian dikerjakan dan dikirimkan lagi ke Google Classroom sehingga kita bisa dengan mudah secepatnya mengevaluasi hasil kerja siswa dan sebetulnya yang hal-hal yang lainnya gitu. Nah, tapi insya Allah di sini komunikasi antara guru dan orang tua murid di Sekolah Alam Bandung sudah pengalaman dari dulu gitu saya. Alhamdulillah baik-baik saja gitu ya. Apalagi sekarang bukan hanya bertemu di sekolah gitu ya, tapi ada media WhatsApp gitu ya dan media yang lain, media-media yang lainnya. Tapi yang jelas komunikasi yang dibangun di Sekolah Alam itu pertama memang ada tatap muka langsung bisa komunikasi di sekolah gitu. Dulu kita namanya rapat TK ini langsung di sekolah gitu ya, sehingga kita bisa menyampaikan apapun di situ dengan gamblang gitu ya. Kalau tidak bisa ketemu di sekolah, maka juga boleh melalui grup
gitu ya, komunikasinya di grup WhatsApp. Atau misalnya tidak di grup juga, boleh langsung japri ke gurunya, insya Allah gitu ya. Jadi untuk komunikasi kita membuka seluas-luasnya gitu ya. Ya. Kalau enak disampaikan di grup untuk masalah komunikasi. Itu aja mungkin, Pak. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, kebetulan pas tahun kemarin juga saya sebenarnya megang anak kelas 1 juga. Nah, qadarullah memang ada orang tua yang enggak kooperatif gitu sama kita gitu ya, di kelas saya gitu ya. Jadi menurut saya itu cukup menantang sekali karena apa ya? Karena sulit untuk di WA, sulit, terus pernah home visit juga sudah pernah, tapi mungkin karena ada etikat tidak mau cerita, mungkin ya ada mungkin terbatas juga ya komunikasinya. Jadi pernah ada ya kejadian sulit komunikasi itu, ya sampai minta bantuan juga ke psikolog gitu ya, maksudnya ke Betami dan lain-lain. Tapi ya alhamdulillah gitu semakin terbuka gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua, yang kami harapkan tuh orang tua tetap terbuka sih mau apapun keadaannya gitu. Insya Allah kita sama-sama dan pengen yang terbaik gitu buat anak-anak. Jadi insya Allah kita selalu bersama-sama lah, insya Allah kayak gitu. Jadi terbuka aja ya ayah bunda gitu kalau ada sesuatu. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin agenda selanjutnya ya Pak Soleh ya untuk memilih ketua DK ya. Mungkin nanti di grup aja atau seperti apa Pak Soleh? Ini Oh, belum ya? Mohon maaf. itu mungkin atau ada, tapi kecuali kalau ada yang keberatan, ya insya Allah nanti kita ininya dikirimkan lewat paket gitu. Tapi kalau nggak keberatan, kita insya Allah akan berkunjung ke rumah ya Bu Seli ya. Pak Soleh, Assalamualaikum. Pak Soleh, ini ya. Tanya Saka. Ya, Bu. Saya kan kebetulan, ya, Bu, silakan. Saya kebetulan bekerja. Nah, tidak apa-apa kalau misalnya hanya bertemu dengan Saka dan pengasuhnya seperti itu. Tidak ada orang tuanya di rumah gitu. Oh, nggak apa-apa. Masalah. Nggak apa-apa. Yang jelas tuh saya justru ingin ketemu sama anaknya gitu. Selama ini kan kita ketemunya hanya di ini ya, di layar. Ya. Kita ketemunya di layar laptop atau di layar HP gitu. Jadi ingin ketemu siswanya langsung gitu. Nggak apa-apa kalau seandainya orang tuanya berhalangan bekerja atau apa gitu. Ya, baik, terima kasih. Nanti diinfokan aja jam berapanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon enggak. Mungkin agenda selanjutnya Pak Soleh. Mungkin untuk orang tua membuat grup baru ya. Agenda selanjutnya? Mungkin nanti orang tua bisa berdiskusi lebih lanjut untuk ketua DK-nya ya di grup lain ya, atau bagaimana Pak Soleh? Iya. Jadi bagusnya gitu biar enak. Nanti bikin grup lagi khusus antara orang tua tanpa ada gurunya supaya ngobrolnya lebih enak gitu. Terutama untuk membicarakan siapa nanti yang akan menjadi ketua Dewan Kelas SD 1 gitu. Ya. Gitu Bu Seli ya? Ya. Mungkin ayah bunda yang sudah menyekolahkan anaknya di sini yang sudah berpengalaman mungkin nanti bisa saling sharing ya ke ayah bunda yang baru di sana gitu. Mohon bantuannya. Gitu aja paling. Siap. Siap, alhamdulillah. Mohon. Ya. Mungkin itu aja Pak Soleh ya untuk hari ini. Ada lagi Bu Sherly? Cukup Pak Soleh, silahkan. Cukup ya.
Berarti kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa kita tutup Bu Seli ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya dan memberi masukan kepada kami. Insya Allah kita sama-sama ya Ayah Bunda, sama-sama belajar. Anak-anak belajar, insya Allah kita juga sama-sama belajar. Mungkin kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir boleh izin foto dulu untuk dokumentasi rapat DK hari ini. Apakah boleh? Ada yang tidak bersedia boleh ditutup, yang bersedia boleh dibuka. Oke, siap ya Bunda. Terima kasih. Mungkin silahkan mau ngaca dulu boleh. Enggak ya? Oke, siap. Alhamdulillah sudah. Baik, insya Allah saya akan mulai ya berhitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Bunda. Coba saya mau cek semangat ya Bunda ya. SD 1. Ya, Masya Allah, SD 1. Siap. Siap. Allahu Akbar. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih. Mangga. Kalau mau Pak Soleh. Waalaikumsalam. Sapi-sapi. Matur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuhun. Sapi-sapi Bu, mangga. Sehat-sehat semuanya. Amin. Betul. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.